Ya, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di Oase Ramadan. Tadi Ustadz Abu Sangkan sempat berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita yang paling penting dalam setiap ibadah kita adalah keikhlasan. Karena contohnya saja bicara, ini sedikit menyinggung nyari ikhlas adalah dari bentuk tubuh kita ketahuan ya, Ustadz, Iya, ini ikhlas apa body enggak ikhlas. language. Dari body language-nya ya. Betul. Kalau jalannya lentur gitu ya, berarti udah ikhlas. Kalau jalan sampai begini-begini, bisa lebay yang ada ya. Ustadz, coba Ustadz bisa lanjutkan lagi Ustadz. Kembali Iya. lagi ke tema kita yaitu mengenai zakat, Ustadz. Selama ini kita kan kalau diceritakan tentang pengajian, mesti otak kita sudah nolak. Duduknya orang pengajian wajahnya pasti tegang semua. Ustadz, Nggak sebentar Ustadz, iya. nyindir yang di sini nih lagi. Enggak, di sana. Enggak ada orang ngaji wajahnya itu bahagia sampai sekarang gitu. Oh ya. Harusnya orang ngaji itu begini. Kayak orang nonton bioskop, wajahnya kan lihat Ceria. ekspresinya ini kan nggak bisa dibohongin. Menurut teori Carl Gustav Jung mengatakan bahwa pribadi manusia, perilaku manusia tergantung collective unconsciousness, tergantung apa yang dipikirkan di bawah sadarnya. Sehingga menjadi berbentuk, misalkan orang banyak utangnya pasti wajahnya begini. Kalau yang belum biasa, kalau yang sudah biasa santai sebenarnya itu. Di bawah sadar. Jadi hari ini Islam ingin mengajarkan, memberikan informasi ketika ilmu itu tidak ada di pikirannya, maka sholat menjadi beban. Betul apa enggak? Sampai sekarang tidak ada informasi di otak kita sholat itu nyaman. Karena fakta yang kita rasakan benar-benar seperti yang dikatakan Nabi, kamin qaimin halluhu min qiyami at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang sholat tapi benar-benar capek-capek, pegel-pegel yang dirasakan. Otak ini kan nggak bisa dibohongi. Kalau ndak enak ya ndak enak, enak ya enak, wangi ya wangi. Hari ini kita akan memberikan satu keadaan di mana kita bisa merasakan hal itu. Contoh, kita membicarakan masalah orang yang bersih hati ya, tazkiyah. Orang yang bersih hati itu, makanya hari ini hari kesekian ya dari puasa kita. Kita pertama, kita akan berikan sesuatu, kenapa sampai dikatakan menjadi seperti bayi. Ini akhir Ramadan loh ini. Seperti bayi, orang bayi itu lucu. Mau ada orang jatuh, dia diem saja. Ya kan? Mau bapaknya bangkrut, dia tidak ekspresif. Bapakmu bangkrut, itu bayi. Ya kan? Ada tetangganya mati, dia santai saja. Bayi. Bayi itu unbinding problem. Dia tidak terikat hatinya oleh sebab masalah. Kita punya sebab masalah disebabkan punya harta. Punya anak, punya istri, punya rumah, punya istri. Sudah tadi. Sudah ada 2 kali Ustadz. 2 kali. Ya sudah sekali tadi Ustadz. Salah sebut dia. Enggak, ya namanya puasa kan suka keliru Mas ini Pak. Jadi man ahabba syai'an fahuwa asiru lahu wa man ahabba syai'an fahuwa abdu. Penyebab gelisah, siapa saja, apa-apa yang kau cintai. Betul gak ya? Apa-apa yang kau senangi. Hari ini kau senangi itu, hati-hati, barang itulah yang membuat engkau tersiksa. Ketika barang itu diambil orang, pinjam Mas, saya pinjam handphonenya sebentar. Sebentar aja. Sebentar, ya. Ini barang, dulu itu nggak ada apa-apa, belum diciptakan benda ini, kita nggak ada apa-apa. Tetapi kalau ini punya siapa, rasanya nyut gitu Pak. Kalau yang lain, syukur jatuh gitu lah. Apalagi kalau belum lunas. Belum lunas, ya, terima kasih. Saya hanya menghubungkan benda dengan hati saya, ternyata ngaruh. Kenapa? It's mine, punya saya. Iya. Ketika itu punya saya, idza asobat musibah ketika jatuh, qalu milik Allah. Ketika milik Allah, punya Allah kok. Bebas. Idza asobat musibah di sini, bukan di sini. Dek aduh. Anak hilang, dek aduh. Idza asobat musibah qalu inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, lil milki, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang itu bebas. Yang lain sedih kita bebas.
Di tengah-tengah kesedihan dia terbebas hatinya. Sebenarnya Allah ingin mengajak kita untuk membebaskan jika ada sebab masalah itu. Kita boleh memiliki tetapi tidak boleh tersiksa kalau hilang. Itu saja masalahnya. Bukan dilarang memiliki anak. Bukan dilarang mempunyai harta. Maka di sini untuk menguji kita, sudah bebaskah kita terhadap siksaan itu? Allah menyuruh kita, jika engkau punya uang 1 juta, coba keluarkan 10% aja. Bukan 2,5%. 10% aja. Nyangkut apa enggak? Ketika nyangkut, siap-siap harta itu menyiksa kita. Siap-siap. Ketika keluarkan 10%, del. Lega rasanya itu. Betul apa enggak? Penyakitnya dilepas, del. Orang yang lega hatinya, lihat wajahnya. Ngerjekeni kata orang Jawa itu. Jadi apa? Orang yang hatinya tidak metekel, gitu kan? Harta itu metekel itu apa? Nggak ngerti. Indonesia enggak ada kamusnya sampai sekarang. Makanya saya bingung, metekel apa ya? Jadi naon ya Sundanya teh naon ya? Melkutu gitu. Jadi lihat wah ini berpengaruh ke wajah. Hati yang sempit. Makanya ada Islam itu adalah afaman sarahallahu sadrahu. Gitu kan? Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbi. Jadi sini ada sadra, di dada ini ada kelapangan. Iya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Selalu kalimatnya dilegakan dadanya. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Pasti kalau dadanya lapang, urusannya gampang. Makanya orang yang semakin sempit hatinya, semakin susah mikirnya. Betul gak? Betul. Disinilah informasi ini yang tidak pernah sampai kepada kita. Seandainya kita tahu, pasti dimudahkan seluruh urusannya karena hati kita lega. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa marah itu pengaruhnya terhadap penyakit 90%, 89%. Seluruh penyakit penyebabnya psikosomatik, penyakit kejiwaan. Betul Bang Dan? Coba sekarang tidak ikhlas penyakit kejiwaan. Dendam penyakit kejiwaan. Orang yang dendam kok berkaitan dengan jantung berdebar. Orang yang marah lewat saja yang kita benci itu lewat dek 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 kok nyambung. Kalau musuhnya 1, kalau 5 dek 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 bingung kita itu. Makanya orang bisa menjadi kacau. Detak jantungnya semakin tinggi, maka akan memicu adrenalin dalam tubuhnya. Akan memicu asid dalam kandungan hormon tubuhnya. Ya. Maka betul bahwa penyakit itu disebabkan pertama dari hatinya. Oke. Jadi Mas dengan Dev. kata lain kalau saya mencoba mengambil intisari dari Iya. segmen ini adalah bahwa yang pertama kita harus sadar bahwa harta itu hanya titipan dari Allah dan kita Betul. melatih untuk tidak terlalu mencintai harta dengan berbagi kepada Iya, sesama sehingga betul. kita benar-benar tersedia ruang Pembebasan dalam hati kita sebenarnya. jadi lebih bebas ya gitu ya. Attachment. Wah, bahasa Inggrisnya luar biasa. Inggris, Itu Mas. bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Sumenep Mas. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dengan bahasan lebih menarik. Ustadz ada satu pertanyaan, bagaimana sebenarnya jika zakat ini dikatakan tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga punya nilai sosial Ustadz. Dan nilai sosial ini punya dampak kepada kita juga. Ustadz bisa jelaskan, tapi nanti Ustadz, nanti tetaplah di Oase Ramadan.